10, bukan ya? 10. Oke. Hmm. Nah, di sini ya yang oke, ini sebenarnya jebakan juga. Karena jadi Hmm. bahan bakar tersebut adalah titik-titik hari lebih cepat. Kalau hitungan Kak Nana itu adalah 10 hari, 5 hari padahal lebih cepat. awalnya Bener. Ya nggak sih? jadi 5 hari lebih cepat. Hmm, ya, kesalahan. Oh, iya. Next, next. Perlu dijelaskan, Max ya? Boleh, boleh. Lanjut. Nggak apa jelasin dulu aja. Takut aku salah ngitung. Oh ya, oke. Kalau dinyalakan 8 jam, itu bisa bertahan selama 15 hari. Hmm. Sedangkan kalau dinyalakan selama 12 jam, maka bisa bertahan berapa hari. Hmm. Nah, X-nya ini yang mau kita cari. Karena Hmm. ini berkaitan tentang durasi waktu ya, maka perbandingan berbalik nilai. 8 dikalikan 15, Hmm. 8 kali 15 sama dengan 12 kali X. Maka untuk Hmm. mencari X itu adalah 8 kali 15 dibagi dengan 12. 12. Sama-sama kita coret bagi 4. Ini 2, ini 6. Sama-sama dibagi 3. Ini adalah 5. Ini adalah 2. Duanya kita coret. Bentar. Hmm. X-nya ketemu Enggak. berapa kan, Anak? X-nya mah 10. X-nya 10 ya? Kok saya Kan 5 8 ya? tuh 15 bagi 12. Coret 12. Aku bagi Oh, 12 ya. ini 3 ya harusnya ya? Hmm. Ini harusnya 3. Oh ya, betul. Berarti kalau 3 dicoret dengan ini tadi, oh ya, ini duanya masih, X-nya adalah 10. Nah, Hmm. X-nya akan bertahan 10 hari. Yang ditanyakan adalah bahan bakar tersebut akan berapa hari lebih cepat. Maka selisihnya adalah 5. 5. Jadi yang Oh. ditanyakan adalah selisihnya. Gitu. Hmm. Next Oke, ya. aku. Ya, ya. Ini mau udah jelasin aja. Jelasin aja. Nah, udah. Hmm. Aku tuh ngitungannya Seorang, nih. Cuman nggak ngerti kenapa Tara. Aku cari Tara 2% tuh apa. Terus aku jadi bingung oh gitu loh. Tara. Mm-mm. Oh ya, 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 ya. Untuk Tara, itu artinya, Tara itu kan kemasan ya. Jadi gini, seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat 1 kuintal. Satu Kita kilo. hitung dulu, 1 kuintal itu adalah 1.000 ya, 1.000 kilo. 1.000 kilo. Kemudian, eh, 1.000 atau 100 kuintal itu? 100 Eh, ya, 100 ya? 100. Yang 1.000 itu Satu adalah ton ton. ya? Sorry, sorry. Ya, jadi 1 kuintal itu adalah 100 kilo. Kemudian taranya itu adalah 2%. 2% dari apa? Dari keseluruhannya. Hmm. Hmm. Berarti dari keseluruhannya itu adalah 100 kilo ini. 2/100 dikalikan 100, maka kita cek di sini, kita coret, hasilnya adalah 2 kilogram. Tara itu adalah kemasan, maka 2 kilogram ini adalah karungnya. Berarti Terus? berasnya bukan 1 kuintal, tapi 1 kuintal dikurangi 2, berarti 98 ya. Hmm. 98 kilogram. Kemudian pedagang itu tadi membelinya dengan harga 1 juta. Kemudian dia Hmm. menjual beras tersebut dengan harga 15.000 per kilo, padahal berasnya itu ada 98 kilo. Kalau kita Hmm. kalikan, berarti pendapatannya itu sama dengan 98 dikalikan dengan 1,5. Iya. 15.000, maaf. 15.000. 15.000. Mudahnya, 98. 15.000 itu kan bisa kita ngitungnya itu 1,5 aja. 1,5. Jadi 98 dikalikan 1,5.
Kalau dikalikan 1, itu kan berarti 98. Kalau dikalikan dengan setengahnya dari 98 itu kan 49 ya. Nah, ya 49. bagi dua. Kita totalkan 98 dengan 49, ini adalah 7, Tujuh, jadi empat 4. belas. 147. Tinggal nolnya kita tambah. 1, 2, 3, 4. Karena kan tadi kita Mm-mm. pakai nih 1,5, maka tambahnya Mm-mm. 4. Maka Mm-mm. yang didapatkan itu adalah 1.470.000. Mm-mm. Sedangkan dia membelinya dengan harga segini. Yang ditanyakan kan keuntungannya sebesar apa? Mm. Berarti untungnya 47.000. kita kurangi dulu dengan 1 juta. Berarti Mm-mm. 470.000. Betul. Ya, Mbak. 470.000. Nah, maka persentasenya 470.000 kita bagi dengan modal yang dia keluarkan. Berarti adalah 1 juta itu tadi. 1 juta. Kalau kita coret, nolnya ada 4 kita coret, maka kita dapatkan 47/100. Per 10. 47/100 artinya adalah Mm. 47%. Persen. Mm. Mm. Seperti ini. Oh iya 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 iya. Oh Ada dihitung pertanyaan, SIP-nya Kak itu Nana? 2%-nya aku abaikan. Jelas ya. Oh gitu. Mm. Oke ya udah. Oke. Oke. Tapi Jelas? Kak kalau Next ya. Tara teh jadinya teh kilo ya. Tara teh. Tara itu Uannya. ya kilo. Hmm. Oh iya iya iya. Ya udah next Kak coba. Next. Oke. Ih Kak ini teh aku udah berkali-kali ngerjain. Tapi aku nggak tahu kenapa suka salah gitu. Tapi aku udah 2 kali kerjain. Bener. Terus kadang-kadang salah. Bener kadang-kadang salah. Soalnya ini beberapa kali juga emang ada soal di buku juga ada kayak gini. Coba deh ya, aku cobain lagi. Siapa tahu kalau pagi ini jadi bener. Seperti ini ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, Silakan. 3 mesin. Berarti kan ini jadinya pelan-pelan. Hmm. Hmm. Ini. Hmm. Jawabannya D bukan? Jawabannya D. 7. Heeh. Oke. Coba Kak 7. Yunus. Heeh, jelasin. Sebentar. Oke. Nah, untuk memproduksi 600 paku dalam 4 hari Kak, stop dengan dulu. Coba, menggunakan 3 bentar, bentar. mesin, maka Bentar, kita nggak nanti dikit. rata-rata dulu. Coba, coba bentar ya. Bentar, bentar. Aku Ya, bingung. Bentar, bentar. 50 ini. ya. Bentar, ini. Hmm. Nggak tahu deh, udah. Sok Kak Yunus jelasin aja. Udah, Kak Yunus Oke. aja. Untuk 600 paku, itu tadi bisa diproduksi selama 4 hari.
Mm-mm. Dengan 3 mesin. dengan 3 mesin. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, kalau satu hari itu bisa menghasilkan berapa paku? Kalau 4 hari, Seratus lima 4 puluh hari itu menghasilkan 600. Kalau satu hari dibagi 4 ya, 150. 150. 150 paku. Itu dikerjakan dengan 3 mesin. Betul ya? Kita Mm. hanya membagi harinya dulu. Kalau 4 hari Mm. dengan 3 mesin hasilnya 600. Kalau satu hari dengan 3 mesin hasilnya ada 150. Sekarang per Mm-mm. mesinnya itu berapa sih? Kalau tiga lima mesin puluh itu menghasilkan 150. Kalau satu mesin 50. Betul. 50 paku. Mm-mm. Terus, Oke. Kemudian jika mesin ketiga mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan, berarti sekarang kita hanya memiliki 2 mesin. mm, Tidak dapat digunakan, lamanya waktu yang dibutuhkan pabrik untuk memproduksi 700 paku adalah titik-titik hari. Nah, di sini berarti kalau 2 mesin satu hari bisa menghasilkan berapa? 100 ya, mm-mm. 100 paku. Kita inginnya adalah 700. Mm-mm. Berarti cukup kalikan dengan 7 ya. Mm-mm. 700 paku. Maka cukup kita kalikan harinya menjadi 7 hari. Tujuh. Maka betul jawabannya adalah 7 hari. Oh iya, oke. Sip. Sama nggak caranya? Caranya lebih kayak Oke. dilihat aja sih soalnya. Tapi nggak pakai cara. Caranya di otak. Oh. Cuma nyarinya gitu, Boleh. maksudnya sama. Jadi kayak 700 paku Boleh, berapa boleh. hari, ininya 100 paku per mesin gitu. Iya kan? Mm-mm. Ya udah, tiga kayak, oh iya, 7 Oh gitu ya, kali 7. betul. Heeh, sip. Next. Oke, next ya. Hmm. Next. Kalau ini. Hmm. Gak bisa aku ini. Nggak bisa ya. Langsung tidak bisa. Keran A dapat mengalirkan air sebanyak 2 liter per menit. Sedangkan keran B dapat mengalirkan air sebanyak 3 liter per menit. Jika sebuah drum berkapasitas 150 liter diisi air oleh kedua keran tersebut, waktu yang dibutuhkan adalah berapa menit? Kalau yang A 2 liter per menit, kalau B 3 liter per menit, kalau bareng-bareng berarti 1 menitnya menghasilkan Kalau bareng-bareng 5 liter ya. 5 liter. Hmm. Kalau bareng-bareng. Hmm. Keran yang A ini adalah 2 liter per menit, sedangkan keran yang B ini 3 liter. Jadi kalau Jawabannya E. bareng-bareng berarti kan 5 liter. Yang E, ya, cukup dibagi E. dengan 5. Seratus Satu lima dua puluh puluh ya. dibagi dengan 5. 5. 30. Oke. Betul. Masih, masih bisa. Next, next. Next. Yang Kak Yunus baru post kemarin-kemarin lebih susah tau Kak. Asli sekarang nggak bisa aku. Nah ini yang kayak gini. Ah ini mah Apa ya? udahlah. Sebenarnya aku kemarin nonton di YouTube sih yang Nah, ini Kak nonton dia Yunus ada punya. rumusnya kan. Hmm, Hmm. Coba deh. Kalian jelasin yang ini nggak bisa. nggak bisa. Dari Hmm. 50 peserta seminar, semuanya akan bersalam-salaman. Tentukan banyaknya salaman yang terjadi. Oke, kalau salaman itu kan biasanya kadang random atau kadang juga berbaris ya. Yang Hmm. pasti kalau saya bersalaman dengan Kak Nana sudah nggak perlu bersalaman dengan saya. Itu intinya Hmm. kalau bersalaman. Kalau itu terjadi berarti salamannya 2 kali ya. Padahal kalau Hmm. setiap peserta itu hanya cukup saling bersalaman 1 kali saja. Nah, Hmm. saya berikan pola yang unik atau pola yang lebih mudah dipahami.
Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Misalkan ini orang 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau orang 1 bersalaman dengan orang kedua, maka nanti kita lanjutkan seperti ini. Maka orang ke-1 ini mengalami berapa kali salaman? Berarti bersalaman 9. dengan orang kedua sampai orang ke-10 ya. Berarti orang pertama itu mengalami 9 salaman. Mm. Sekarang orang kedua itu kan nggak usah bersalaman dengan orang ke-1 karena tadi sudah salaman. Mm. Ini polanya salah nih. Harusnya gini, harusnya gini. Orang 1, orang 2, orang 3, dan seterusnya. Nah, Mm. kemudian sekarang orang kedua itu kan nggak usah bersalaman dengan orang pertama karena tadi sudah salaman. Sekarang orang kedua bersalamannya dengan orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan seterusnya. Ada berapa kali salaman? Ada 8 ya. Ada 8. Ada 8. Kemudian Mm. yang di sini nanti, Mm. di sini ada 7 nanti. Mm. Ada 7. Kemudian di sini nanti ada 6. Kemudian kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, tanpa harus kita cari semuanya ini nanti. Yang terakhir itu kan adalah orang 9 ini. Orang 9 akan bersalaman hanya dengan orang yang ke-10. Mm. Maka ada 1 kali salaman. Yang mana di sini kan polanya urut ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti Mm. total salaman di sini nanti tinggal kita jumlahkan semuanya. Nah, ini Mm. terlihat loh banyak banget bilangan yang kita jumlahkan. Nah, Mm. di sini ada triknya. Kalau 1 kita tambah dengan 9, itu kan hasilnya 10 ya. Mm. 8 ditambah dengan 2, itu hasilnya juga 10. 7 dengan 3 itu juga 10. Mm. 6 dengan 4 itu juga 10. 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Ada 40. Mm. Di sini tinggal 5-nya sendiri. Berarti Mm. 45. Seperti itu. Nah, Terus? itu kalau orangnya itu ada 10. Kalau Mm. orangnya itu ada 50, bagaimana? Berarti kalau ada 50, berarti nanti banyaknya salaman itu adalah dikurangi 1. Kalau 10 tadi awalnya ada 9 sampai 1. Berarti kalau 50 nanti ada 49, 48, 47, dan seterusnya. Sampai nanti Mm. 3, 2, 1. Sama Mm. cara menjumlahkannya. 49 dengan 1 itu kan 50 ya. Mm. Ini dengan ini ada 50 juga ya. Mm. Ini dengan ini hasilnya 50. Pertanyaannya 50-nya ada sebanyak berapa sih? Mm. 50-nya ada sebanyak berapa? 50-nya ada sebanyak 24. Nah, tahu dari mana? 24. Kemudian di tengah-tengah nanti, tahu Mm. dari mana ya? Dari mananya itu dari sini. Jadi kalau ada 9 salaman ini tadi, 1 sampai 9 ini tadi, maka pasangan yang terjadi itu hanya, yang bisa berpasangan itu hanya yang 8 saja. Jadi Mm. kalau ada 9, yang berpasangan itu 8, yang 1 sisanya. Betul nggak? Mm. Mm. Kalau 8 itu berpasangan, maksudnya satu dengan 9, 8 dengan 2, 7 dengan 3, 6 dengan 4. Nah, inilah yang berpasangan. Itu ada 8. Kalau berpasangan berarti menjadi 4. Sisanya ada 1 tadi. Berarti 10-nya ada 4. 4 kali 10 ditambah sisanya tadi 25. 45. Nah, di sini ada 49 salaman. Maka yang bisa berpasangan itu hanyalah 48 ya. 48. Mm. Kalau 48 itu berpasangan, itu kan berarti menjadi 24 aja. Mm. Berarti ada 24 apa? 50. Yang paling tengah nanti, yang tidak akan berpasangan, itu siapa? Yang paling kecil pasangannya itu kan adalah 26 sama 24 ya. Yang mana ketika dipasangkan itu tetap menjadi 50, maka yang tidak berpasangan itu hanya yang bagian 25 ini aja. Maka Mm. nanti tinggal kita hitung 24 kali 50
ditambah dengan 25. Seperti itu. 24 kali 50, kalau 24 kali 5 itu 125 dikurangi 5, 120. Tambah nolnya 1 ditambah 25. 1225. Salaman. Hmm. Nah, terus halaman. Kak, ini teh bisa nggak sih? Kan kalau nggak salah Hmm. dulu teh ada yang Hmm. rumus gini, yang zaman di sekolah teh yang jumlah data bagi rasio. Jadi yang pakai tanda seru itu loh Kak, apa sih? Si rumus si ininya teh yang N per R Oh, sama faktorial. 40. Ya faktorial. Itu bisa nggak sih pakai itu Kak? Faktorial. Oh, kalau ini bukan Hmm. mengarah ke situ, tapi ini lebih ke Hmm. mengarah ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Jadi kalau Oh. Kak Yunus bukakan, Hmm. itu lebih mengarah di barisan aritmatika ini. Yang mana tadi ada yang bersalaman 1 kali, ada yang bersalaman 2, ada yang bersalaman 3, sampai 49 ya. Hmm. 49. Nah, di sini kita tahu datanya ada berapa sih? 49 data. Hmm. Kemudian yang paling ujung itu sebagai suku pertama, yang di kiri, Hmm. yang di sini sebagai suku yang terakhir, UN. Hmm. UN. Nah, untuk menentukan banyaknya ini tadi, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi, N per 2 dikalikan dengan A plus UN, atau yang ini juga kita anggap sebagai U1-nya. N-nya itu Hmm. banyaknya bilangan, dibagi 2, Hmm. dikalikan dengan suku pertama, ditambah dengan suku ujungnya. Nah, Hmm. kita terapkan rumus kita. Tadi Sn itu adalah N per 2, U1 plus UN. Hmm. Ada 49, berarti 49 per 2. Suku satunya itu adalah 1, suku ujung yang kanan itu adalah 49. 9. Hmm. Kemudian kita kalikan. Oh ya, ini kita jumlahkan dulu aja. Ini kita Heeh. jumlahkan dulu. 49 dibagi 2 Dua dikalikan tambah dengan 50. 50. Berarti 25. Berarti ini adalah 25. Hmm. 49 dikalikan 25. Kak Yunus gunakan kalkulator aja. 9 kali 25. 1225 sama aja. Oh, sama aja. Betul. Oh, bentar. Sama aja ya. Oke, Cuma sama kalau aja yang ya. tadi kita gunakan pasang-pasangan, kalau yang ini kita gunakan rumus aja. Oh, heeh, heeh, heeh. Sebentar, Oke, Kak. Aku punya next dulu ya. ya. Memahami soalnya dulu. Kalau ini. Mm-mm. Oke. 2, 4. Oh, ini ada lagi. Kayaknya terlihat sulit. Ntar. 4, Hmm. 2, 4, 5. Kak, tadi tuh jawabannya berapa sih? Yang sebelumnya itu jawabannya berapa? 1225. Oh, 1225. Oke. Coba yang ini ya. Kita kerjain. 1225. Hmm. Hmm. Silakan. Hmm. Hmm. 8, 3. Hmm. 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 435 bukan? Salah ya? 435. Ya, 435. Betul. Tapi caranya ya. Udah ngerti. Berarti ini tadi ada 29 kali salaman. 29, maksudnya 29H salaman. Kemudian yang Hmm. ujung itu adalah 1, yang ujungnya adalah 29. Berarti Hmm. 29 dibagi 2
ujung ditambah ujung 30, maka ini coret jadi 15 ya. 15 dikalikan dengan 29. Tak kalikan, 435. ya 4325. Oh, 435, ya maaf. 5. 435. Ya, Oke, next. next. Nah, Bentar. sekarang kita akan membahas tentang statistika. Heeh. Yang pertama, dalam statistika yang biasanya keluar itu adalah mean. Mean itu adalah Mm-mm. rata-rata. Atau kadang ditulis sebagai X dengan garis di atasnya, X bar. Cara mencari rata-rata itu adalah datanya semuanya dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Itu aja. Kemudian, yang kedua, median. Median itu kalau kita pakai istilah lain medium, itu adalah nilai tengah, yaitu Iya. nilai tengah setelah data diurutkan. Datanya harus diurutkan dulu, baru kita cari tengah-tengahnya, itu namanya median. Kalau modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak frekuensinya. Kalau ada yang Mm-mm. data paling banyak sering muncul, itu namanya adalah modus. Oh iya ya. Kemudian, nah ini yang menjadi inti topik bahasan kita. Mm-mm. Itu adalah rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan Kak itu Yunus, Kak didapatkan Yunus, dari N1 dikalikan X bar 1. Kak Yunus. Ya, 2 detik bentar. Aku mau pakai headset. Si ya, bocil bangun jadi Bandung. ya, ya. Bentar. Aku mau ngomong. Oh ya, silakan, silakan. Dede, ih jangan berisik. Wait, wait. Bentar ya Kak, 2 detik. Nggak apa-apa, Kak. Nah, ih, Kak bentar ih. Kenapa ya nggak bisa? Hmm. Bentar. Wait, wait. Bisa, bisa, bisa. Bentar. Halo Kak. Halo. Aduh, Eh, sudah? eh, belum connect deh. Maaf, maaf. Ya, Dah, sudah. Oke. Halo, sudah masuk suara saya? dah. Sudah ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk rata-rata gabungan. Mm-mm. Rata-rata gabungan rumusnya adalah N1 dikalikan X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 plus N2. N1 itu adalah banyaknya data pada rata-rata pertama. Sedangkan X bar 1 itu adalah rata-rata yang pertama. Jadi banyaknya data dikalikan dengan rata-ratanya dulu. Kemudian banyaknya data dikalikan dengan rata-ratanya dulu. Baru dibagi dengan banyaknya data keduanya. Mm-mm.
di total. Maka ini kita langsung latihan saja. Latihan saja dengan soal seperti ini. Yang mana di sini ada nilai rata-rata matematika dari 15 siswa itu adalah 95. Kemudian ada seorang siswa S masuk. Berapa nilainya si S? Nah, di sini N yang pertama itu kita gunakan 15 karena banyaknya siswa. Itu yang pertama itu adalah 15. X bar yang pertama rata-ratanya itu adalah 95. Kemudian N yang kedua itu berapa? Banyaknya data yang kita masukkan. Karena cuma S yang masuk, maka kita gunakan 1. Kemudian X bar 2 itu berapa yang dimasukkan? Ini yang mau kita cari. Yang mau kita cari. Nah, yang diketahui selanjutnya apa? Rata-rata gabungannya. Rata-rata gabungan. Yang mana nilainya adalah 94. Nah, di sini kita bisa kira-kira dulu. Kalau ada rata-ratanya jadi berkurang menjadi 94, berarti yang masuk itu nilainya pasti kurang dari 95 ya. Karena Iya, iya. menyebabkan rata-ratanya itu turun. Mm-mm. Nah, kita gunakan rumus tadi. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah N1 kali X bar 1 ditambah N2, X bar 2 dibagi dengan N1 plus N2. Rata-rata gabungannya kita masukkan 94. N1-nya itu adalah 15 kali 95. Ditambah 1 kali X bar 2. Inilah yang mau kita cari. N1 plus N2 itu adalah 1 plus 15. Mm-mm. Yang mana di sini adalah 16. Di sini adalah 94. Kemudian Kak Yunus kalikan 15 dengan 95. 15 kali 95 itu adalah 1425. 1 dikalikan X2 itu adalah X2. X Mm-mm. bar 2 maksudnya. Mm-mm. Kalikan silang sekarang. Ini ke sini. 94 kali 16 gitu ya, sama dengan 1425 tambah X2. Gede Ya, banget, Kak. kali 16. 1, 504 sama dengan 1425 X X2, X bar 2. Nah, yang mau kita carikan ini aja ya. Berarti X bar 2 1504 dikurangi 1425. Kita kurangi dengan 1425. Maka yang masuk itu rata-ratanya atau nilainya itu adalah 79. Jangan. Jawabannya adalah yang B. Oke. Sip, sip. Next, jelas? Kan, Anon? Kak, kalau misalnya soalnya Hmm. simple nih, kayak misalnya eh, apa ya, nilainya tuh, kalau misalnya soalnya simple nih, dari 5 Hmm. orang nilainya itu tuh misalnya 70, 60, 80, 90 dan bla bla bla. Berarti kita nilai nilai ujiannya dibagi orangnya kan, kalau itu rata-ratanya kan. Betul. Hmm. Oh ya, Jumlahkan dulu, simple. baru dibagi. Oke, oke. Next. Next. Silakan Kak Nana coba.
Bentar, bentar. Kak, bentar ya. Aduh, kok aku jadi acak-acakan gitu nih. Bentar, bentar. Agak lama nih. Bentar, bentar. 48. Yang lainnya, oh nggak ada sih. Jawaban aku 55. 55. Oke. Oke. Kak Coba. Yunus ketemunya adalah 65. Hah? 65. Coba. Kayak aku salah Coba gitu. ya. Nah, ini tadi ada 17 anak. Mm-mm. Rata-ratanya 47. Satu anak masuk, rata-ratanya jadi 48. Nah, bisa Mm-mm. kita pastikan yang masuk satu orang itu tadi berarti beratnya lebih Oh dari iya, ya lebih. rata-rata. Heeh, Karena heeh, membuat rata-ratanya itu naik ya. Berarti heeh. nggak mungkin 45, Iya, iya, iya. apalagi 30. Berarti ya Oh, antara 50 dan 65. Oke, iya. kemudian tadi rumusnya adalah gabungan, rata-rata gabungan itu sama dengan N1 kali X bar 1 plus N2 X bar 2 dibagi dengan N1 plus N2. Mm-mm. N1-nya ada 17 anak, rata-ratanya adalah 47. Rata-rata gabungannya ini adalah 48. Mm-mm. Kemudian N2-nya adalah satu orang yang masuk, kita mau mencari nilai berat badan satu anak itu tadi. Itu 18 kan? Kemudian, mm-mm. Kemudian kalau di total, totalnya menjadi 18 ya. Hmm. 18. 48 kali 18. 48 kali 18. 6, 84. 84. Hmm. Kemudian 17 kali 47. Hmm. 799. Mm-mm. Tinggal dikurangin. Salah. Tinggal kita kurangin. 864, 799. 14 dikurangi 9 itu kan 5 ya. Apa hitung hal? Ini adalah 65. Pantesan. Ya udah, next, next. Next. Oke. Oh Hmm. ya, ini soalnya sudah habis. Kak Yunus carikan lagi untuk Ayo rata-rata deh. gabungan. Hmm? Eh, Rata-rata gabungan kan kayak gini nggak apa-apa bahas, bahas itu aja latihan soal yang di website karena di sana lebih susah yang lainnya soal yang lainnya. Oh, soal yang lain aja. Atau si contoh yang kalau yang median sama modusnya gimana? Kalau modus sih kelihatan lah ya banyak muncul. Kalau median nilai tengahnya gimana? Oke, oke, oke. Soal yang lainnya. Mm-mm. Yang Oke, masih median. silakan. Coba Kak Nana. Hmm. Hmm. Ya, gimana sih? Sebuah kelompok belajar berbeda dengan orang. Jika mereka duduk secara meningkat, banyak cara mengatur posisi mereka adalah melingkar. Dan, hmm, dan, gimana ya?
Hmm. Jujur nggak tahu Kak. Nggak tahu. Hah? Oke, ini Beda? namanya permutasi siklis. Oh, oh. Permutasi siklis. Jadi banyaknya cara ketika duduk melingkar. Permutasi siklis. Rumusnya apa? Rumusnya adalah N-1 difaktorialkan. N itu banyaknya objek atau banyaknya orang. Hmm. Maka permutasi siklis dari 6 orang itu adalah 6, kita kurangi 1 dulu, baru kita faktorialkan. Hmm. 5 ya berarti ya, 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 20, ini adalah 6. 20 kali 6, 120. Berarti ada 120 cara 6 orang itu duduk secara melingkar. Oke, Oh iya iya iya. Iya. Oh iya iya iya. oke. Hmm. Next, Next. next. Oke, Nah, silahkan coba. persegi panjang. Hmm. 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 Bentar ya, cobain. Apa ya? Gak tahu. Bentar, bentar. Gak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau tidak ada nilai panjang atau lebar dari suatu ukuran bangun datar, maka kita pakai angka atau ukuran yang mudah kita pahami. Hmm. Contoh, itu kan persegi panjang ya. Hmm. Persegi panjang, kita pakai angka-angka yang mudah aja. Hmm. Contohnya, panjangnya kita gunakan 20, yang di sini kita gunakan 10. Ini kan persegi panjang ya, betul ya? Nah, Ya. kemudian kalau panjangnya itu ditambah 10%, pertanyaan saya, 20, awalnya 20 cm, 10%-nya itu berapa sih? Berarti 10 per 100. Hmm. Berarti menjadi 2 ya, 2 cm ya. Berarti kita tambah 2 cm di persegi panjang yang berikutnya. Yang awalnya 20 ditambah 10% dari 20, itu adalah 2 cm, maka sekarang menjadi 22 cm. Hmm. Kemudian lebarnya dikurangi 10%. Pertanyaannya 10% dari 10 itu berapa? 10 kali 10 per 10. Per 100. Hmm. Maka jawabannya adalah 1. Oh. Maka yang awalnya lebarnya itu adalah 10, kita kurangi 1, maka menjadi 9 cm. Oke, yang menjadi pertanyaan, luas persegi panjang yang baru itu menjadi berapa? Kalau di sini, kalau kita kalikan, itu kan menjadi 200 ya. Hmm. 200 cm persegi, sedangkan yang ini 9 kali 22. 9 kali 22. 198. 198. Hmm. 198 cm persegi. Pertanyaannya, naik atau turun? Turun. Berkurang ya, berkurang. Maka ini nggak bisa jadi jawaban, ini apalagi, ini apalagi. Antara A dan B. Sekarang kita cek dengan cara kita bandingkan luas persegi panjang yang baru 198 itu dibagi dengan 200. yang lama 200. Hmm. 200.
itu kan menjadi, kita jadikan persen ya. Kita Mm-mm. jadikan persen. Itu berarti yang bawah kita jadikan 100 saja. Dengan cara kita bagi dua. Yang atas ikut kita bagi dua. Mm-mm. Maka hasilnya itu adalah 99 ya per Mm-mm. 100. Mm-mm. Menjadi 99%. Yang Oh, awalnya itu 100%, sekarang menjadi 99%. Artinya berkurang berapa? satu. Berkurang 1%. Jawabannya yang B. Oh, iya, 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 iya. Ah, Seperti itu. Mm-mm. oke, oke. Coba next, next. Next. Oke. Ada yang di soal itu tuh ada yang aku nggak bisa tuh yang kecepatan rata-rata. Cek deh, Oh, aku kecepatan rata-rata. juga Di berapa. soal saya ada nggak ya? Ada di Pernah KPK. lihat? Ada Ada ya? di KPK. Aku cek deh di berapa. Hmm. Bentar. Ada. Aku tuh bingung. Bentar ya soal cerita. Daftar soal. Nah ini. Yang 202. 202. 202. Hmm. Oh, ya. Hmm. Kak Yunus kopikan dulu. Aku dulu. Kan itu teh. Bentar. Kan itu teh jarak rumusnya teh kan berarti kalau nyari kecepatan teh jarak bagi waktu kan. Mm-mm. Nah, jaraknya itu 180. Terus dari waktunya dari 10.43 ke 15.13 tuh kan 5 jam 56 menit tuh kan 5 jam, 56 nggak menit. sampai 5 jam itu. Nggak sampai 5 jam. Oh, 4 jam kurang ya. 4 jam, ya. Lebih. Oh, coba Kak, nggak ngerti aku cara ngitung. Oke. Ubay mengendarai mobil dari kota A ke kota B, jaraknya 180 km. Jaraknya 180 S. Kemudian, kecepatan rata-rata itu kan didapatnya dari S dibagi T. T-nya itu adalah waktunya. Nah, Mm-mm. T-nya kita lihat dari 10.43 sampai 15.13. Cara ngitungnya gini, kan anak. Jadi yang waktu akhir 15.13 kita kurangi dengan waktu awalnya dia berangkat Mm-mm. 10.43. Nah, ini kalau kita kurangkan itu kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu seperti konsep ketika kita minjam di depannya. Minjam di depannya. Maka di sini 13 nggak bisa dikurangi 43. Maka minjam 1 jam dari 15 jam ini. Maka dia akan menjadi 14. Nah, yang dipinjam itu adalah 1 jam. 1 jam kalau kita ubah dalam menit, itu kan 60 ya. Berarti yang Mm-mm. bawah, yang belakang itu menjadi 73. Mm-mm. 13 ditambah 60. Kemudian ini adalah 10.43. Tinggal Mm-mm. kita kurangkan. Ini adalah 4 jam, ini adalah 30 menit. Jadi durasi waktunya upaya mengendari itu adalah 4 jam 30 menit atau Salah. 4,5. Heeh. Terus Kemudian masukkan 180 dibagi 4,5. 4,5. Heeh. Biar lebih mudah menghitungnya, kita jadikan 9 aja dengan cara kalikan 2. Ini juga ikut kalikan 2. Maka yang atas menjadi 360, yang bawah menjadi 9. 36 Mm-mm. bagi 9 lebih mudah ya, Mm-mm. 40. Iya, aku nggak bisa hitung time-nya. Aku aku malah 5 jam 56 menit gara-gara kayak aku 43 ya kurang 13 gitu. Harusnya Oh, yang lebih kecil yang nyampe nya dulu ya yang dihitung. betul. Jadi Hmm, yang akhir kita kurangi yang awal. oke. Terus Oke, soal apa lagi, Kak? yang dari soal Kak Yunus aja ya yang nggak bisa aku jawabin. Bentar ya. Oke. Wait, wait, wait. Ntar aku isi dulu. Ntar aku salah lagi. Berapa sih jawabannya? 50 ya. Tadi Yang itu, tadi ya? oh yang tadi itu berapa? Tadi 40. Oh 40. Justru gitu eh, yang Kak coba lihat yang aku aja view soal cerita aku yang belum dikerjain. Oh, yang belum dikerjain. Ah, ini
Nih, Hmm. bisa nggak kalau yang itu? Nah, coba ya, aku kerjain dulu ini. Dengan cara dulu. Jika video. Total jumlah kelereng mereka bertiga. Hmm. Hmm. Iva nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Nggak. Oke, Kak Yunus langsung jelaskan aja. Perbandingan jumlah kelereng Ali dan Budi itu adalah 3:4. Ali banding Budi 3:4. Hmm. Kemudian Budi dan Cindy 2:3. Hmm. Kalau kita kalikan silang, coba berarti kan 3B 3 sama dengan 2C ya. ya. 2C. Kemudian eh kita lihat dulu yang ditanyakan itu adalah total kelereng mereka bertiga. Hmm. Total kelereng mereka bertiga berarti A plus B plus C. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau yang ini tadi sudah kita kalikan silang, itu hasilnya adalah 3B sama dengan 2C. Sekarang kalau ini kita kalikan silang, itu kan berarti 4A sama dengan 3B. Hmm. Kita lihat, di sini ada B, di sini ada B. Hmm. Boleh. Maka kita, hmm, bentar. Kita ubah yang A ini, Hmm. berarti 4A sama dengan 3B, A itu menjadi 3/4 B. Betul Hmm. ya? Ini pun juga kita nyatakan dalam B, si C-nya. Berarti C itu adalah 3/2 B. Seperti Hmm. ini. Sehingga A plus B plus C ini nanti cukup kita ganti. A-nya itu dengan apa? 3/4 B. B-nya biarkan tetap B. C-nya kita ganti dengan 3/2 B. Hmm. Nah, seperti ini. Kemudian di sini pecahan. Pecahan. Eh, kita samakan menyebut. Kita samakan menyebut. Maka 42 di sini adalah 1/1. Maka kita Empat, samakan menjadi 4 ya. Yang di tiga, sini 3B, di empat, sini adalah 4B. Di sini kita kalikan 2 berarti menjadi empat, 6B. Kemudian tiga. 3 ditambah 4 itu adalah 7. 7 ditambah 6 itu adalah 13. 13B per 4. Nah, nanti cukup kita cari B, kemudian kita masukkan ke sini, nanti ketemu totalnya ini tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mencari B? Cara kita mencari B itu adalah dengan menselisihkan kelerengnya Ali dan Cindy. Padahal Ali dan Cindy nggak ada perbandingannya di sini. Hmm. Ali dan Cindy nggak ada perbandingannya. Sehingga kita bandingkan dulu antara Ali dan Cindy. Oke, kok rumit banget ya ini ya. Nah, kok susah. Oh ini. Tadi kita punya A itu sama dengan 3/4 B. Hmm. Kita ubah sekarang yang di sini. Itu B itu sama dengan berapa C sih? Berarti kalau kita ubah berarti menjadi 2/3 ya. Hmm. 2/3 C. Nah sekarang kita buat perbandingan antara A dan B. Yang mana A tadi adalah 3/4 B. Hmm. Sedangkan B itu adalah 2/3 C. B-nya kita masukkan. A sama dengan 3/4. B-nya kita ganti dengan 2/3 C. Nah, seperti ini. Sehingga ini nanti 3 dengan 3 itu kan tercoret ya. Hmm. Tercoret habis. Kemudian 2 dengan 4, ini 2, ini 1. Sehingga A
itu sama dengan setengahnya C. Atau kalau kita kalikan berarti, atau C-nya kita pindah, berarti menjadi A per C itu sama dengan 1/2. Mm-mm. 1/2. Oke. Nah, selisih perbandingan dari A dan C itu adalah 1. Selisihnya adalah 1. Kita lihat, tadi selisih jumlah kelereng Ali dan Cindy itu adalah 60 buah. 60 buah. Jadi selisih mereka, oh ya, A dan C. Ini kalau A itu kan diwakili 1, C-nya diwakili 2. Berarti Mm-mm. lebih banyak miliknya Cindy ya. Iya, C min A selisihnya itu adalah 60. C min A adalah 60. berarti 120. Yang itu, yang berapa sih, Kak? Belum tentu juga. Bisa Hmm. saja gini. Cindy-nya adalah 70, alinya adalah 10. Oh Kan iya, selisihnya juga 60. oh Gitu iya, ya. iya. Tapi di sini harus, kalau 70 dan 10 itu nggak boleh. Karena apa? Mm-mm. Karena Mm. harus 2 kali lipatnya. Cindy itu Mm-mm. 2 kali lipatnya dari Ali ya. Mm-mm. Maka mau tidak mau, seperti yang Kak Nana bilang tadi, ini adalah 120 dan 6. 60. Cindy-nya 120, alinya adalah 60. Oh ya, ini tadi nggak usah sebenarnya yang ini. Yang ini tadi Ya. nggak usah. Walaupun Oh. sebenarnya tetap bisa ya. Tetap bisa Mm-mm. digunakan. Kita sekarang masukkan. C-nya adalah 120, A-nya adalah 60. Ke dalam, untuk mencari B aja. Nah ini. Biar nanti ini tetap kita gunakan. Mm. B-nya itu adalah 2/3, Cindy-nya adalah 120. Mm. Coret, ini 40 ya. 40 kali 2, B-nya adalah 80. Nah, sekarang kita masukkan dalam sini. 13, B-nya adalah 80 dibagi dengan 4. Coret, ini menjadi 20. 13 kali 20 itu adalah 260. 260 jawabannya adalah yang. Oke, ini cukup panjang ini. Oke, oke. Kita banyak dulu. Kan? Mm-mm. Nggak apa-apa. Kak, sama yang ini, bentar. Hmm. Yang, bentar, bentar, bentar. Yang 98. Pokoknya yang belum aku kerjain ya, Kak. Kakak lihat ya. Hmm. Kelompok belajar nulis. Kodenya Bentar, bentar, Kak. Yang 204. 204, Mm. Terus sama yang 149. 149. Nah, udah itu. Itu dulu coba. Oke, 204 dan 249. Sama ini 19898, Kak. 198. Yang 9898 aja. Oh, 98 aja. Coba, Kak. Oke, 204. Kak Yunus buka dulu. Hmm. Oke. Nah, ini aku bingung. Oke. Padahal udah kemarin ya Allah, kesel banget ya. Bentar. Kok nggak bisa digeser ya? Umur Umar 2 kali lipat umurnya Ali. Berarti Umar dibandingkan Ali itu kan 2/1 ya. Umar itu 2, Ali itu 1. Mm. Usman, oh ini kita ganti dengan UR kita aja, Umar. Kemudian Usman 4 tahun lebih muda daripada Umar. Nah, berarti gimana model matematikanya? Usman lebih muda daripada Umar. Ini kita kurangi 4 atau yang kanan yang kita kurangi 4. Oh, bentar-bentar. Usman 4 tahun lebih muda daripada Umar. Berarti
4 dikurangi R. UR. Ya, kan? Usman, Usman 4 tahun lebih muda daripada Umar. Berarti Usman itu berarti UR dikurangi 4. UR dikurangi 4 sama dengan umurnya Usman ya. Hmm. Salah ya? Kita cek. Usman 4 tahun lebih muda daripada Umar. Ya, jadi Oh. karena Umar itu tua, umurnya harus kita kurangi 4 agar menyamai Usman. Terus? Gitu ya. Nah, betul. Kemudian jika rata-rata usia mereka bertiga adalah 12 tahun, rata-rata itu berarti kan umurnya Umar, Usman, dan Ali kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 3 gini. 3, ha? Hasilnya adalah 12 tahun. Heeh. Kemudian umurnya Umar 2 tahun yang akan datang, kalau yang sekarang umurnya Umar itu adalah UR, berarti kalau 2 tahun lagi, yang sekarang ditambah 2. Oh. Gitu. Nah, Heeh. sekarang kita lihat bagaimana kita mengerjakannya. Jika rata-rata usia mereka bertiga adalah 12 tahun. Umurnya Umar 2 tahun yang akan datang adalah berapa? Usman 4 tahun lebih muda daripada Umar. Hmm. Oh, gini. Jadi gini, kita fokus ke Umarnya aja. Jadi Usman, itu umurnya bisa kita nyatakan dengan umurnya Umar. Heeh. Jadi Usman bisa kita ganti dengan UR min 4 ya. Benar. Sedangkan Ali itu umurnya bisa seperti ini. Kita kalikan silang ini 2A, ini menjadi UR. 1 kali UR. Hmm. Sedangkan A itu adalah setengahnya UR. Oke. Oke. Nah sekarang UR biarkan tetap UR. Usman kita ganti dengan UR. Berarti UR min 4. Alinya kita ganti dengan UR juga. Hmm. Setengah UR. Kita bagi 3 sama dengan 12. Atau Kak Yunus langsung saja 3 kali 12 kita aja ya. 36. Jangan. Nah, sekarang kita totalkan. UR ditambah UR, 2 UR, ditambah setengah UR, berarti 2 setengah ya. 2,5 UR. Min 4 sama dengan 36. 2 setengah UR itu sama dengan 36 plus 4. 2 setengah UR itu adalah 40. Heeh. Nah, berarti UR itu sama dengan 40 dibagi 2,5. Kalau kesulitan, Hmm. jadikan saja dia 5. Agar menjadi 5 kalikan 2, yang atas pun juga dikalikan 2. Iya. Maka jadinya adalah 80 dibagi 5. Maka ini lebih mudah, hasilnya adalah 16 ya. Umurnya Umar saat ini adalah 16. Berarti kalau Hmm. 2 tahun yang akan datang, berarti 16 plus 2. Dapat. Jadinya 18. Oke. Sip, sip. Sip. Oke. Next, next, Kak. Next. Next. Oke. Tadi kode berikutnya 149. 149. Heeh. Dino ingin membuat topi bentuk kecil yang panjang diameter. Ah, Oke. nggak bisa banget, Kak. Dion ingin membuat sebuah topi berbentuk kerucut dengan panjang diameter 20 cm. Jadi kerucutnya itu kan seperti ini ya. Hmm. Topi ulang tahunnya. Diameter itu adalah lingkaran dari ujung ke ujung. Hmm. 20 cm-nya itu. Ini kan diameter. Kalau setengahnya itu kan namanya jari-jari ya. 10 ya. 10. Kemudian tingginya itu adalah 24. Hmm. 24. Jika luas kertas karton yang tersedia itu adalah 300 pi cm persegi, luas kertas karton yang tidak terpakai untuk membuat topi itu adalah berapa? Untuk mencarinya berarti kita harus cari dulu yang terpakai itu berapa sih?
Yang terpakai itu berapa? Nah, untuk mencari tahu yang terpakai, itu adalah kita mencari selimut kerucut. Jadi kita mencari bagian yang melengkung itu saja. Lingkaran yang di bawah itu nggak perlu. Karena kalau itu kita gunakan juga, kalau di sini kita kasih kertas, topinya nggak bisa dipakai. Nah, untuk mencari luas selimut kerucut, itu rumusnya adalah PR R plus PR, oh bukan, PRS. PRS. Nah, P itu biarkan tetap P, R-nya itu adalah jari-jari topinya itu 10. S itu apa? S itu adalah panjang sisi miringnya ini yang dinamakan dengan S. Nah, di sini kan kalau kita namai, ini segitiga A, B, C, ini kan siku-siku ya, kan anak ya. Yang mana kalau kita tuliskan secara terpisah, ini adalah A, ini B, ini C, yang mana ini panjangnya 10, ini 24, ini siku-siku, berarti untuk mencari S bisa kita gunakan teorema Pitagoras. 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar dari 24 kuadrat, kita hitungkan 24 kali 24, 576 plus 100. Akar 676. Akar 676 itu adalah 26. Terus? Maka S-nya itu adalah 26 cm. Tinggal kita masukkan ke dalam sini tadi. Pi R, R-nya sudah 10, S-nya adalah 26. Kalau kita kalikan semuanya 260 pi yang kita gunakan kertasnya. Padahal kertasnya tadi adalah ada 300. Kalau kita kurangkan dengan ini, sisa yang tidak terpakai itu adalah 40 pi. Oh, jadi pinjam nggak usah diuraiin ya? Gitu. Satu lagi, Kak. Satu lagi ya. Itu luas selimut rumusnya ya? Kodenya 98. 98. Si luas selimut tuh emang itu ya rumusnya PRS. Oke, oke. Next. 98. Oh, Yang mana ya? ini. Yang rata-rata tadi sih, akan sih. Kayak aku salah ngerjainnya. Oke, rata-rata pendapatan 100 pedagang adalah 5 juta. Dengan perbandingan pedagang laki-laki dan perempuan itu adalah 3:2. Jika rata-rata pedagang laki-laki adalah 5.500.000, rata-rata pendapatan pedagang perempuan itu adalah berapa? Ini tadi menggunakan konsep rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu berarti N1 kalikan dengan rata-rata yang pertama ditambah N2 kalikan rata-rata yang kedua dibagi total keseluruhannya. Total keseluruhannya, ini tadi ada 100 pedagang ya. 100. Totalnya adalah N1 plus N2 itu adalah 100. Rata-rata gabungan kita gunakan 5 juta ini tadi. Karena 100 pedagang tadi rata-rata pendapatannya adalah 5 juta. Nah, nyari orang. N1 kita gunakan untuk yang laki-laki ya. N1 ya. Laki-lakinya adalah 3 perbandingannya. Kemudian X1-nya, oh gini, kita tidak menggunakan 3-nya. Di tiganya kan jumlah yang tidak sebenarnya kan? Tidak sebenarnya, itu hanya perbandingannya aja ya. Kalau 3:2 itu yang laki-laki banding perempuan, padahal semuanya itu ada 100 orang. Pertanyaannya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa? Di organisasi 3/2, 3 3/5 nggak sih kali 100? 3/5 kali 100, betul. 60. 60. Yang di sini adalah 40. Laki-lakinya 60, perempuannya adalah 40. Nah, kita Oh, masukkan. jadi pakai yang sebenarnya. Oh, iya, iya, Gitu. iya. Nah, Oh, oke.
N pertama laki-laki itu adalah 60, pendapatannya 5,5. 5,5. Mm-mm. Oh, Ditambah yang perempuan itu adalah 40, kita oke. nggak tahu pendapatannya berapa. Oh, iya, iya. Dibagi dengan 100. Oh, Kalikan silang. Berarti menjadi 500 juta ya. mm. 500 juta. Gini. Mm. Ini dikalikan 60 kali 55. 330, Di 300. nolnya ditambah 1, 2, 3, 4, 5. 330 juta ditambah 40 X2. Ini yang perempuan tadi. Nah, sekarang kita kurangkan. Ini kan kalau pindah ke sini menjadi pengurangan ya. 500 dikurangi 330 menjadi 120 juta ya. Nah, 170. iya, 170. 170 juta. Ini untuk 400 wanita, 1.700.000. pedagang perempuan. Berarti pedagang perempuannya tinggal kita bagi dengan 40. Oh, 170 juta bagi dengan 40. 4.250. Berarti 4250. Ah, oke. Ada pertanyaan, Kak Nana? Jawabannya yang Ya, C. udah Cukup segitu. ya? Cukup, cukup. Oke. Kak, Semoga bisa dipahami, Kak Nana, dan ya, bermanfaat untuk ujian CPNS nanti. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, nanti bisa WA saja ya untuk yang pertemuan berikutnya hari apa aja. Tadi itu ada yang booking. Eh, sepertinya ya. Sepertinya Senin dan Selasa itu sudah penuh kayaknya. oh, malam. Malamnya. Hmm, kalau pagi? Kalau pagi kosong sih. Kak Nana bisa pagi? Tapi jam 6. Malam. Jam 6 enggak sih, pagi gitu. Gimana? Pagi? Jam 6 pagi, paling pagi aku bisa. Oh, boleh, boleh. Atau enggak Nanti. aku kabarin hari ini malam lah. Kalau enggak Senin jam 6 pagi. Aku tuh Senin kebetulan ke kantornya agak siang gitu, jam 9 lah baru OTW. Jadi kan siapa tahu bisa besok deh. Oh, boleh, boleh. Jadi kalau berarti bisa pagi ya. Nanti Heeh, tinggal WA saja ke Kak Yunus ya. antara Senin Ya, atau Selasa. Aku mau nyobain ngerjain soal cerita dulu. boleh, boleh. Ya, gitu ya, Kak Nana ya. Oke, Baru kalau sampai jumpa di pertemuan berikutnya. oke, makasih Kak. Ya, sama-sama.